Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Najiatun Naimah dengan NIM 23505100059. Kali ini saya akan membuatkan langkah-langkah penyelesaian pada PT Sukus Modul 9 yang ada di buku 2 Praktikum Audit. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah penyelesaian audit yang ada di modul 9, pastikan kita sudah mengerjakan yang ada di modul 1 sampai dengan modul 8. Nah, langsung saja kita ke halaman 132, itu ada daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi, yaitu ada beberapa akun. Di sini kita tinggal masukkan saja semuanya. Nah, kita masukkan ini itu dari jurnal yang parenya, yang daftar jurnal koreksi yang bagian pare, kita tinggal isikan saja. Ini dari modul 1 sampai dengan modul 8. Nah, contohnya itu ada kas dan piutang usaha, yang mana ini ada 1.500.000 di sebelah debit dan 1.500.000 di sebelah kredit pada piutang usahanya. Ini kita dapatkan dari pare. Selanjutnya itu kita ke halaman 150, yaitu ada kita membaca, lalu kita isikan yang halaman 150 ini yang ada pada informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Nah, di situ mencakup ada kas dan setara kas yang mencakup kas besar, kas kecil, bank CAP, bank Lopo yang menghasilkan jumlah sebesar Rp60.784.050 pada tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp60.695.350. Dan aset lancar yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank CAB Jakarta sebesar Rp1.450.000.000 pada tahun 2018 dan Rp1.000.000.000 pada tahun 2017. Ini kita dapatkan dari gabungan dari beberapa ini aset lancar yang dibatasi penggunaannya yang ada pada Bank CAB Jakarta pada modul 1 sampai modul 8. Begitupun pada ini semuanya, kita tinggal masukkan saja. Selanjutnya itu kita ke halaman 157, yang mana kita mengisikan titik-titik rumpang. Di situ ada titik-titik rumpang, kita tinggal isikan saja PT Sukus dan tahunnya, yaitu tahun 2018 dan tahun 2017. Selanjutnya kita ke ARP 2.1 yang ada pada halaman 133. Kita tinggal isikan asetnya, itu ada kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, dan total asetnya yaitu sebesar 16.887.902.657 rupiah pada tahun 2018 dan tahun 2017, itu menghasilkan total sekian dan mengalami kenaikan sebesar 5.689.240.580 rupiah dan menghasilkan persentase sebesar 53,5% rupiah. Nah, ini kita dapatkan dari per audit tahun 2017 dikurangi dengan per audit tahun 2018,
dan menghasilkan total sebesar Rp331.300, yang mana ini adalah positif, jadi tidak ada negatifnya ya, karena ini mengalami kenaikan. Dan persentasenya ini kita dapatkan dari ini, kita tinggal dihitung saja persentasenya. Nah, itu pun sampai di akhir kita dapatkan dari modul 1 sampai dengan modul 8. Investasi pada entitas asosiasi menghasilkan total sebesar Rp447.700.000 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan sebesar sekian, karena pada tahun 2017 tidak ada investasi pada entitas asosiasi, maka hasilnya itu sama dan mengalami persentasenya itu 100%. Selanjutnya ada aset tetap yang mendapatkan beberapa akun, di dalamnya mencakup harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku besar sekian, dan mengalami kenaikan dan penurunan pada akumulasi penyusutan sebesar Rp346.507.500 dengan persentase yang didapatkan yaitu 54,6%, sehingga menghasilkan total aset keseluruhan pada tahun 2018 adalah Rp23.319.822.324 dan menghasilkan kenaikan sebesar Rp7.323.262.646 dan persentase sebesar 45,7%. Selanjutnya pada ARP 2.2 itu sama, kita tinggal nyalin saja. Dari sini sudah saya kasih keterangan, kita tinggal salin saja. Caranya sama seperti tadi ya. Lalu kita ke ARP 2.3 itu sama kayak tadi, ada penjualan dan neto yang mencakup beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan, dan beban lain-lain yang mencakup akun, yaitu ada laba atau rugi aset tetap, laba atau rugi valuta asing, pendapatan bunga, beban bunga, dan beban lain-lain neto, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan total laba neto keseluruhan. Nah, kita di sini itu ada, kita tinggal isikan saja semuanya. Caranya kayak tadi ya, yang persentase kenaikan dan penurunannya. Dan pada peraudit tahun 2018 ini kita salin saja pada modul 2, modul 3 sampai dengan modul 8. Selanjutnya kita ke neraca, yaitu ada pada halaman 142. Ini kita tinggal salin saja yang mana ada di buku 1 halaman 13. Kita tinggal mengisikan saja semuanya, karena itu sudah enggak dari pengerjaan kita, cuman kita tinggal isikan saja semuanya. Dan menghasilkan aset dibagi menjadi dua, itu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang aset lancar menghasilkan total sebesar Rp11.984.678 pada tahun 2018 dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sekian, dan aset tidak lancar totalnya sekian.
dan total kewajiban dan ekuitas. Kewajiban sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, jumlah kewajiban jangka pendek di sini pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.794.024.542 rupiah pada tahun 2018 dan 2.300.954.700 rupiah pada tahun 2017, dan kewajiban jangka panjangnya sekian, ekuitasnya sekian, dan menghasilkan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 22.928.308.964 pada tahun 2018 dan 15.966.559.678 rupiah pada tahun 2017. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Pada buku 1 halaman 14 kita tinggal salin saja kayak tadi, yang menghasilkan total keseluruhan itu sekian. Kita tinggal salin saja jadi buku 1 halaman 14 nya. Dan selanjutnya itu kita ke laporan ekuitas. Ini kita dapatkan dari jumlahnya ini kita dapatkan dari tambahan dari modal saham ditambah dengan saldo laba yang menghasilkan jumlah saldo per tahun 2016 sekian, dan saldo pada tahun 2018 adalah 8.924.924.978 rupiah. Nah, ini kita tinggal isikan saja semuanya, dan ini tuh kita ini didapatkan dari pengurangan. Jika ini dikurangi dengan ini, hasilnya ini jumlah dikurangi dengan saldo laba sama dengan segini. Nah, selanjutnya kita ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini yang ada pada halaman 145 kita dapatkan dari laba rugi dan laporan ekuitas. Kita tinggal copy paste saja yang tadi. Contohnya itu kita ke ini ada di copy paste yang kayak tadi. Ini dapat dari sini. Kita tinggal copy paste saja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.